Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Tuhan melawat setiap kehidupan kita, melawat hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Rut 2 ayat yang ke-10, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Ya. Ternyata kita masih memperhatikan kalimat lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Menyembah menunjukkan bahwa gereja Tuhan sudah sampai pada puncaknya, puncak kerohanian. Menyembah, hidup di dalam penyembahan menunjukkan bahwa gereja Tuhan sudah sampai pada puncak kerohanian. Saudara, kemudian menyembah adalah sikap dari mempelai perempuan yang tunduk kepada Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Menyembah adalah sikap dari mempelai perempuan yang tunduk kepada Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 26. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 26, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Iya. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya. Ayat 22 sampai dengan 26, ulangi dulu baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala istri, terus Sama seperti Kristus adalah kepala Kristus jemaat. adalah kepala jemaat. Terus Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Iya. demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya 26. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Puji Tuhan. Seorang istri wajib tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Seorang istri wajib tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Sebab suami adalah kepala atas istri. Persamaannya. Demikian juga jemaat harus tunduk kepada Kristus. Karena Kristus adalah kepala jemaat. Persamaannya, demikian juga jemaat harus tunduk kepada Kristus. Karena Kristus adalah kepala jemaat. Kemudian ada hal yang harus kita perhatikan di sini, di mana pengertian kepala di sini ialah pengertian kepala di sini tadi Kristus adalah kepala jemaat. Sedangkan pengertian dari kepala di sini ialah dialah yang menyelamatkan tubuh atau gereja Tuhan. Pengertian kepala di sini mengarah kepada penyelamatan terhadap tubuh atau gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab hanya Kristus yang berkuasa untuk mengerjakan pengudusan atas gereja Tuhan lewat kuasa firman dan Roh Kudus. Sebab hanya Kristuslah yang berkuasa untuk mengerjakan pengudusan itu atas gereja Tuhan lewat kuasa firman dan kuasa Roh El Kudus. Amin. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2.
1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup bersama suami istri. Hidup bersama suami istri. Perhatikan suami istri. Baca. Demikian juga kamu, hai Ya. istri-istri. Kamu hai istri-istri, para istri terus Tunduklah kepada suamimu. Iya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. tidak taat. Apabila ada di antara mereka yang di sekitar mereka orang yang tidak taat kepada firman, terus Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. kelakuan ketundukan istrinya. Ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Puji Tuhan. Ketundukan itu merupakan kemurnian dan kesalehan dari seorang istri. Ketundukan itu merupakan kemurnian dan kesalehan dari seorang istri. Keuntungannya adalah menjadi kesaksian yang hidup dan berkuasa. Keuntungannya ialah menjadi kesaksian yang hidup dan berkuasa. Wujud kesaksian yang hidup dan berkuasa, wujudnya tanpa perkataan memenangkan orang-orang yang tidak taat kepada firman Allah. Wujudnya tanpa perkataan memenangkan orang-orang yang tidak taat kepada firman. Jadi peranan dari seorang istri di dalam kesalehan dan kemurniannya itu besar sekali untuk mendongkrak, menopang pelayanan dalam satu penggembalaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berkaitan dengan itu, Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 2. Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Ya. Oleh karena Sion, aku Ya. tidak dapat berdiam diri. Ya. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Tidak tinggal tenang, terus Sampai kebenarannya Ya. bersinar seperti cahaya. Tuhan memperdulikan, Tuhan memperhatikan keberadaan kita. Saudara, terus Dan keselamatannya menyala seperti sulu. ini kerinduan Tuhan, itu sebabnya Tuhan tidak tenang, tidak bisa diam, dia terus memantau. Ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Iya, Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. terus Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. puji Tuhan. Ketundukan seorang istri akan bersinar seperti cahaya, menyala seperti sulu. Ketundukan seorang istri akan bersinar seperti cahaya dan menyala seperti sulu. Sehingga kemurnian dan kesalehan seorang istri tadi bagaikan kebenaran dan kemuliaan yang dapat dilihat oleh bangsa-bangsa. Sehingga kemurnian dan kesalehan seorang istri tadi bagaikan kebenaran dan bagaikan kemuliaan yang dapat dilihat oleh bangsa-bangsa dan raja-raja. Amin, saudaraku. Maka orang akan menyebut seorang istri yang tunduk itu dengan nama baru. Maka orang akan menyebut seorang istri yang tunduk tadi itu dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dapat dipahami, saudaraku. Orang akan menyebut seorang istri yang tunduk itu dengan nama baru. Nama itu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nama baru menunjukkan hidup baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Orang tidak akan melihat nama yang lama, nama yang sudah dicemari dengan dosa kejahatan, nama yang lama sudah dicemari dengan dosa kenajisan. Tetapi dengan kesalehan dan kemurnian dari seorang istri yang tunduk itu bagaikan bangsa-bangsa melihat kemurnian, bagaikan bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan yang dilihat oleh bagaikan bangsa-bangsa dan raja-raja melihat kebenaran dan kemuliaan di dalam diri seorang istri yang tunduk kepada suaminya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Seorang istri yang tunduk menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Terus? Dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Ya, oleh karena ketundukan itu,
mempelai wanita Tuhan menjadi satu, mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dua, serban kerajaan di tangan Allah. Oleh karena ketundukan itu, mempelai wanita Tuhan menjadi satu, mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dua, serban kerajaan di tangan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa kedua hal di atas. Diawali dengan mahkota. Diawali dengan mahkota keagungan di tangan Tuhan. Diawali dengan mahkota keagungan di tangan Tuhan. Amsal 12 ayat 4. Amsal 12 ayat yang keempat, silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Istri yang cakap Ya. adalah mahkota suaminya. Ya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Puji Tuhan. Perhatikan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Menunjuk seorang istri yang tunduk atau gereja Tuhan yang tunduk kepada Kristus sebagai kepala, sama dengan kemurnian dan kesalehan seorang istri sebagai kesaksian yang hidup dan berkuasa. Amin, saudaraku. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Menunjuk seorang istri yang tunduk, yang sama dengan kemurnian dan kesalehan seorang istri, dan itu merupakan kesaksian yang hidup dan berkuasa. Puji Tuhan. Biarlah kita semua, biarlah kita sebagai gereja Tuhan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan karena ketundukan gereja kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaliknya, seorang istri yang tidak tunduk membuat malu suaminya. Sebaliknya, seorang istri yang tidak tunduk membuat malu suaminya. Persamaannya seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Persamaannya adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saudara, perhatikan dulu ke sini. Tulang yang busuk tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tulang yang busuk di dalam raga ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun, itu menjadi suatu penderitaan yang hebat bagi suami. Amin, saudaraku. Manusia hanya melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini pelajaran yang baik supaya terwujud kesatuan tubuh, yaitu tubuh mempelai dengan ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala, sehingga menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita akan melihat tentang serban atau kulah. Ya, kemudian kita akan melihat serban atau kulah kerajaan di tangan Allahnya. Ya, serban dalam kurung kulah di tangan Allah. Ya, serban atau kulah di tangan Allah. Kita lihat dulu Keluaran pasal 28. Kiranya firman itu mendarah daging supaya kita tidak tunduk kepada kenajisan, tidak tunduk kepada roh jahat dan roh najis. Amin. Puji Tuhan. Kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan juga menjadi serban atau kulah kerajaan di tangan Allah kita. Puji Tuhan. Kita lihat serban atau kulah itu di tangan Allah. Keluaran pasal, saya berharap firman itu mendarah dagingnya. Amin, saudaraku. Amin. Keluaran pasal 28 ayat 36 sampai 39. Kalau hanya mengerti firman tidak mendarah daging, nanti kita bagaikan orang yang biasa makan minum obat dosis tinggi. Orang semacam ini susah. Kalau tidak berubah, sakitnya tidak sembuh, orang semacam ini susah berubah. Keluaran pasal yang ke-28 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai pakaian imam. Ya. Juga haruslah engkau membuat patam dari Ya. emas murni. Membuat patam dari emas murni. Dan patam itu kau ukirkanlah. Diukirkan seperti meterai. Ya. Kudus bagi Tuhan. Kemudian patam dari emas itu diukirkan
dan menjadi meterai dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Ayat 37. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua. Ya, tali ungu, terus Dan haruslah itu dilekatkan pada serban. serban Di sebelah depan di sebelah serban itu. depan serban itu, kalau ada serban nanti tampilkan. Ayat 38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Iya, Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. iya, terus Yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Iya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya. ada pada dahi, terus Sehingga Tuhan berkenan akan mereka. puji Tuhan. Perintah Tuhan untuk membuat serban di kepala Harun ya, dari lenan halus. Perintah Tuhan untuk membuat serban di kepala Harun dari lenan halus. Amin. Juga perintah Tuhan juga harus membuat patam. Harus membuat patam atau disebut juga jamang. Juga harus membuat patam atau jamang. Lalu patam itu diletakkan pada serban. Lalu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Di sebelah depan serban itu. Puji Tuhan. Mari kita lihat dulu serban. Ya. Ini serban. Dan di depannya ada diikatkan patam atau jamang dari emas murni. Ya, diikatkan di sini ya. Amin. Amin. Bisa lihat? Ini serban, ini patam. Ya. Nanti penunjuknya agak kecil saja warna merah. Dapat dilihat ya? Puji Tuhan. Ya, jadi perintah Tuhan untuk membuat serban di kepala Harun dari lenan halus, juga harus membuat patam atau jamang, lalu dilekatkan pada serban itu, pada bagian sebelah depan serban itu. Amin. Adapun patam atau jamang itu terbuat dari emas. Ya, adapun patam atau jamang itu terbuat dari emas dengan mengukirkan kudus bagi Tuhan. Itulah sebagai meterai. Kemudian pada patam atau jamang itu diukirkan dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Dan itu merupakan sebagai meterai. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat pengertiannya secara rohani di dalam Wahyu, supaya kita mengerti mengenai serban kerajaan ada di tangan Allah. Wahyu pasal 7 ayat 3. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang dimeteraikan dari Ya. bangsa Israel. Ya. Katanya, Ukiran kudus bagi Tuhan itu merupakan sebagai meterai ya. Amin saudaraku. Amin. Mari kita lihat Wahyu 7 ayat yang ke-3. katanya, Ya. janganlah merusakkan bumi atau laut Janganlah merusakkan bumi dan laut, terus atau pohon-pohon. dan pohon-pohonan. Ya, terus Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah ya. kami. pada Sebelum dahi mereka. dimeteraikan, sebelum hamba-hamba itu dimeteraikan Allah pada dahi mereka. Puji Tuhan. Saudara, di dahi daripada milik kepunyaan Tuhan ada meterai Allah. Di dahi daripada milik kepunyaan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan terdapat meterai Allah. Dan itu merupakan jaminan. Sehingga pada saat bumi, laut dan pohon-pohonan dirusak, tetapi mereka yang menjadi milik kepunyaan Allah terselamatkan, dipelihara, dibela oleh Tuhan. Amin saudaraku. Menjadi serban di kerajaan di tangan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 14 ayat 1. Hari-hari ini kita harus semakin lemah lembut dan rendah hati untuk menunjukkan ketundukan kita kepada firman. Jangan tunduk kepada roh-roh jahat dan roh najis. Amin. Amin. Puji Tuhan. Supaya menjadi serban kerajaan di tangan Allahnya. Wahyu 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat, Ya. sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Iya. Dan bersama-sama dengan dia. Lihat, yang bersama dengan anak domba Allah yang berdiri di Bukit Sion adalah terus 144.000 orang.
Iya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan Iya. nama Bapaknya. Puji Tuhan. Di dahi orang-orang yang dimeteraikan itu, ya, di dahi orang-orang yang dimeteraikan itu tertulis namanya dan nama Bapaknya. Adapun jumlah mereka yang dimeteraikan itu ialah 144.000 orang. Inilah inti dari mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti benar sekali bahwa serban kerajaan ada di tangan Allahnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut lebih rinci kita akan melihat Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat, mereka yang dimeteraikan itu akan melihat wajahnya, Dan namanya tertulis di dahi mereka. Selain melihat wajahnya, nama Tuhan tertulis di dahi mereka, yaitu di dahi 144.000 orang yang dimeteraikan itu. Puji Tuhan. Jadi selain melihat wajah Allah, nama Tuhan juga tertulis di dahi mereka, di dahi orang-orang yang telah dimeteraikan itu. Itulah 144.000 orang yang berdiri di Bukit Sion bersama dengan anak domba Allah. Jadi jelas, serban kerajaan ada di tangan Allahnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Terus Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. tidak akan keluar lagi di situ. 2 hari yang lalu kita sudah melihat awalnya di dalam, tetapi pada hari Tuhan mereka tinggal di luar. Terus Dan padanya akan kutulis nama Allahku. dituliskan nama Allahnya, Nama kota Allah. nama kota Allahnya, Yerusalem. yaitu Yerusalem baru. Yang turun dari sorga. Ya. Dari Allahku dan namaku yang baru. Iya. Di dahi anak Allah, di dahi dari anak-anak Allah tadi tertulis, di dahi dari anak-anak Allah tadi atau milik kepunyaan Allah tadi tertulis nama Allahnya dan nama kota Allahnya, yaitu Yerusalem baru, serta namanya yang baru. Serta namanya yang baru. Amin. Saudaraku, anak-anak Allah di sini jelas menunjuk mempelai wanita Tuhan. Jelas anak-anak Allah di sini itu jelas menunjuk kepada mempelai wanita Tuhan, di mana tadi nama Allah dengan firman-Nya maupun pribadinya tidak terpisahkan lagi. Demikian juga dengan hati dan pikiran kita harus tertulis namanya, yaitu firman-Nya. Amin, saudaraku. Jadi seluruh alam pemikiran ini tidak terpisahkan dari nama Allah dan firman Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi nyata sekali bahwa serban kerajaan di tangan Allahnya. Amin. Jadi seluruh alam pemikiran ini tidak terpisahkan dari nama Allahnya, dari nama kota Allahnya Yerusalem baru, dan dari namanya yang baru. Itulah firman Allah. Itu saja yang tersirat di dalam hati dan pikiran ini. Berarti serban kerajaan Allah, serban kerajaan ada di tangan Allahnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, wujudnya apabila patam emas itu dilekatkan pada serban di sebelah depan, ya, wujudnya apabila patam dilekatkan pada serban di sebelah depan ialah, ya, tadi patam itu ada di depan, di dahi, ya. Jadi di pikiran ini hanya ada nama Allahnya, saudara, nama kota Allahnya Yerusalem baru. Itulah mempelai wanita Tuhan dan namanya yang baru. Puji Tuhan.
Haleluya. Nah, wujudnya apabila patam dilekatkan pada serban di sebelah depan, satu. Tadi boleh baca ayat 12 kembali. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru Ya. dalam bait suci Allah. Terus? Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Iya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, Iya. nama kota Allahku, Iya. yaitu Yerusalem baru, Iya. yang turun dari sorga, Iya. dari Allahku, dan Puji namaku Tuhan. yang baru. Wujudnya apabila patam dilekatkan pada serban di sebelah depan ialah satu, menjadi soko guru di dalam bait suci Allahnya. Menjadi soko guru di dalam bait suci Allahnya. Dua, ia tidak akan keluar lagi dari situ. Amin. Puji Tuhan. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, jangan lagi tinggalkan ibadah dan pelayanan. Pertahankan ibadah dan pelayanan ini. Hargai penggembalaan ini lebih berharga dari pekerjaan, dari kesibukan-kesibukan, dari segala perkara-perkara lahiriah di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengenai soko guru di dalam bait suci Allah, ya, mengenai soko guru di dalam bait suci Allah berarti menjadi keluarga Allah di dalam Kristus Yesus. Mengenai soko guru di dalam bait suci Allah berarti menjadi keluarga Allah di dalam Kristus Yesus. Kita semua gereja Tuhan, terkhusus sidang jemaat GPT Betania, adalah keluarga Allah di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Mari kita lihat keluarga Allah lebih rinci di dalam 1 Timotius 3. 1 Timotius 3. Kita semua keluarga Allah, amin. Amin. Kita semua keluarga Allah, amin. Puji Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Baca judulnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Jemaat Allah Jemaat GPT Betania, Serang dan Cilegon adalah keluarga Allah. Baca. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Iya, terus? Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Iya. Walaupun kuharap segera dapat Iya. mengunjungi engkau. Puji Tuhan, kalau firman ini juga dituliskan kepada kita, dimeteraikan dalam loh daging, ditukik di hati kita, bersyukur, amin. Tentang keluarga Allah ini, ayat 15. Jadi jika aku terlambat, Ya. sudahlah engkau tahu Ya. bagaimana orang harus hidup sebagai Ya. keluarga Allah. Bagaimana keluarga Allah ini? Terus? Yakni jemaat dari Allah yang hidup, Terus? yang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 16 bagian A. Dan sesungguhnya agunglah rahasia Terima hidup kita. kasih. Yang disebut dengan keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Yang disebut dengan keluarga Allah adalah jemaat dari Allah yang hidup, yaitu sidang jemaat Allah yang hidup. Amin. Wujudnya ialah menjadi tiang penopang yang sudah terpancangkan di dalam rumah Tuhan. Itulah yang disebut keluarga Allah, sidang jemaat Allah yang hidup. Menjadi tiang penopang yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan. Sudah terpancangkan dia. Tiang penopang yang sudah terpancangkan di dalam rumah Tuhan. Itu yang disebut keluarga Allah. Jadi kalau belum mengerti tentang keberadaan ibadah dan pelayanan ini, umpamanya menjalankan ibadah dalam bentuk ibadah Taurat, datang kepada Tuhan sepertinya mulut memuliakan Tuhan tapi batinnya jauh dari Tuhan, maka dia ini bukan disebut jemaat Allah, belum disebut menjadi keluarga Allah, belum disebut menjadi sidang jemaat Allah yang hidup. Sebab yang disebut keluarga Allah adalah sidang jemaat yang hidup. Apa maksudnya? Menjadi tiang penopang yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan. Mau mengerti pekerjaan Tuhan. Itulah soko guru. Jadi wajar saja serban kerajaan itu ada di tangan Allah, tidak di tangan yang lain-lain. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan berhitung-hitung dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dengan uang, dengan materi.
Jangan hitung-hitungan. Kalau mau disebut keluarga Allah atau sidang jemaat yang hidup, dia harus menjadi tiang penopang yang sudah dipancangkan, ditanamkan di dalam rumah Tuhan itu. Itulah dasar kebenaran. Kalau belum, itu bukan dasar kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Inilah yang dimaksud dengan rahasia ibadah yang harus kita kerjakan. Inilah yang dimaksud dengan rahasia ibadah yang harus kita kerjakan. Dengan demikian, betapa agung dan mulianya rahasia ibadah kita ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan demikian, betapa agung dan mulianya rahasia ibadah kita ini. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, selain menjadi soko guru, ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya. Wujud dari tadi, ketundukan tadi, selanjutnya ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dalam kesempatan ibadah doa penyembahan 2 hari yang lalu, terlihat dengan jelas lewat pemaparan yang dipaparkan, terlihat dengan jelas beberapa golongan yang awalnya sudah berada di dalam, namun pada akhirnya ia tinggal di luar. Tidak diberi kesempatan untuk masuk lagi ke dalam. Puji Tuhan. Mari, 1 Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. 1 Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini adalah golongan yang berseru kepada Tuhan. Maksudnya mereka itu bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Ya, jadi yang tadinya di awalnya berada di dalam, namun akhirnya tinggal di luar, tidak diberi kesempatan lagi masuk ke dalam. 1 Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ini adalah golongan yang berseru kepada Tuhan. Maksudnya adalah mereka bernubuat demi nama Tuhan, kemudian mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Namun pada hari Tuhan, ia akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Iya, namun pada hari Tuhan, saudara, ia akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Selanjutnya Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti awalnya sudah berada, orang-orang yang berseru ini, golongan yang berseru ini, awalnya sudah berada di dalam, namun akhirnya tinggal di luar, tidak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam lagi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 2 Matius 25 ayat 1 sampai 13. 2 Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ini adalah golongan yang tidak berjaga-jaga, tidak menghargai minyak urapan yang turun mengalir dari sorga. Bagaikan 5 gadis yang bodoh. Mereka membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak dalam buli-buli sebagai persediaan, reserve. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saat ini kita berada di tempat kudus, lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, itulah pertemuan-pertemuan ibadah kita, itu merupakan kemurahan dari Tuhan. Sebab lewat pertemuan-pertemuan ibadah ini, kita boleh merasakan pengurapan dari Allah Roh Kudus turun mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu kalau kita beribadah dan melayani Tuhan, tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok, saudara, tidak menghargai pertemuan-pertemuan dari ibadah itu sendiri, saudara, maka sama dengan melanggar tempat kudus Allahnya, melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya, jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Sama dengan tidak menghargai minyak urapan yang turun mengalir dari surga. Inilah golongan yang tidak berjaga-jaga.
Jadi pertemuan-pertemuan ibadah ini, yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, itu kemurahan lah saudara. Kemurahan loh saudara. Banyak gereja Tuhan, banyak anak Tuhan belum mengerti tentang pertemuan-pertemuan ibadah. Belum mengerti tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok saudara. Jadi kalau kita tidak menghargai pertemuan-pertemuan ibadah ini, sama dengan melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya, jatuh dalam berbagai dosa. Tidak menghargai minyak urapan yang turun mengalir dari surga. Pengurapan itu bukan datang dari mana-mana. Biar berjuta-juta kali seorang hamba Tuhan meneteskan minyak di atas kepala dari sidang jemaat, itu bukan pengurapan. Jangan salah mengerti. Setelah kita melihat kejadian-kejadian di dalam berbagai-bagai pelayanan, itu cara setan untuk menyesatkan penggembalaan. Dapat dipahami saudara? Amin. Puji Tuhan. 3. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. 3. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Ini adalah golongan yang tidak menghargai kasih dari Allah Bapa. Ini adalah golongan yang tidak menghargai kasih dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang telah mengadakan pendamaian dosa. Jadi Lukas 15 ayat 23 sampai 32 itu, 25 sampai 32 ini adalah golongan yang tidak menghargai kasih dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang telah mengadakan pendamaian dosa. Bagaikan anak yang sulung berada di ladang Tuhan, tetapi tidak mau mengampuni dan tidak mau menerima kenajisan adiknya. Bagaikan anak sulung berada di ladang Tuhan, tetapi tidak mau mengampuni dan tidak mau menerima kenajisan adiknya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Padahal ketika anak sulung tersebut dekat rumahnya, setelah anak sulung pulang dari ladang itu, lalu dia sudah dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Artinya sudah mendengar dan sudah mendapatkan pembukaan firman. Sudah mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Artinya anak sulung ini bukan saja diberi kesempatan melayani di ladang Tuhan, tetapi juga sudah mendapatkan pembukaan rahasia firman. Puji Tuhan. Amin. Ya, boleh baca Injil Lukas. Untuk hal ini kita baca Injil Lukas pasal yang ke 15 tadi. Ayat 26 sampai 28 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba. Ya, anak sulung itu setelah pulang, boleh baca 25 deh. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ya. Dan ketika ia pulang dan dekat ke Ya. rumah, Berada di ladang dan ketika ia pulang dekat rumah, terus ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. sudah dengar pembukaan firman. Jadi bukan hanya diberi kesempatan melayani di ladang Tuhan, tetapi juga sudah mendapatkan pembukaan rahasia firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, seruling ini kan alat musik yang tidak berjiwa, juga sama dengan gong yang berkumandang. Kalau dipukul, dia akan mengeluarkan bunyi dan suara. Kemudian kalau dipukul kembali, dia akan mengeluarkan bunyi dan suara yang sama. Tidak akan mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda, tidak akan mengeluarkan nada tinggi dan nada rendah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi alat yang tidak berjiwa ini, saudaraku, dengan bunyi alat yang tidak berjiwa, seruling yang tidak berjiwa ini, orang lain menyanyi, saudaraku, mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Berarti ada suara ya, berarti alat yang berjiwa ini mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Ada nada tinggi, ada nada rendah, sehingga orang yang mendengarkannya itu tahu lagu apa yang nyanyian, lagu apa yang dimainkannya, sehingga ada nyanyian, ada tari-tarian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Itulah pembukaan firman. Lalu ayat 26, Lalu ia memanggil salah seorang hamba ya, dan bertanya kepadanya Ya. apa arti semuanya itu. ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini kita perhatikan anak yang sulung itu bertanya kepada salah seorang hamba, apa arti semuanya ini? Tidak berhenti sampai di situ. Terus baca. Jawab hamba itu, Iya. adikmu telah kembali Iya. dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun Iya. karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Dengan sehat. Terus, Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Iya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. saudara, anak yang sulung bertanya kepada salah seorang hamba, apa arti sudah mendengar pembukaan firman, tetapi anak yang sulung itu bertanya kepada salah seorang hamba, apa arti semuanya itu? Tidak berhenti sampai di tidak. Ya, apa arti semuanya itu? Banyak kali kita mendengar dan mendapatkan pembukaan firman yang luar biasa untuk memberi suatu pengertian yang luar biasa sehingga kita pun bisa melakukan yang luar biasa di hadapan Tuhan, di dalam hal bertindak, di dalam hal berkata-kata, di dalam hal berkorban. Semuanya bisa menjadi luar biasa kalau kita mau menghargai pembukaan rahasia yang luar biasa. Tetapi di sini kita perhatikan anak sulung itu masih bertanya, apa arti semuanya ini? Seolah-olah kita melayani Tuhan, seolah-olah pekerjaan Tuhan yang kita layani ini, pengorbanan yang kita kerjakan ini, segala sesuatu yang kita kerjakan ini seolah-olah tidak berarti. Padahal kita melakukan semuanya ini karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pembukaan firman. Namun kita masih berkata, apa arti semuanya itu? Ini kebodohan yang luar biasa, yang tidak habis pikir. Bagaikan dia ini anak sulung, tetapi sikapnya kanak-kanak. Sudah mendapatkan pembukaan firman, tetapi berkata-kata masih seperti kanak-kanak, merasa masih seperti kanak-kanak, berpikir masih juga seperti kanak-kanak. Pembukaan rahasia firman, anak-anak tidak menghargai pembukaan rahasia firman, padahal pembukaan rahasia firman itu memberi suatu pengertian yang luar biasa supaya kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dapat dipahami. Amin. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, pada ayat 28, karena anak sulung itu tidak mau masuk, ayahnya pun keluar. Amin. Pada ayat 28, karena anak sulung itu tidak mau masuk, ayahnya pun keluar. Dengan lain kata, menghampiri anak sulung itu. Saudara, perhatikan. Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Bukan? Dia telah keluar meninggalkan surga yang mulia, turun ke dunia orang mati untuk menghampiri kehidupan manusia yang berdosa, manusia yang hina, manusia yang apa ini, begitu najis dan jahatnya, bagaikan debu tanah. Apa respon? Apa tindakan kita? Masih tetap keras hati, angkuh, sombong, tidak tahu diri. Sungguh ironis sekali. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian Yesus adalah anak Allah, keluar dari Yerusalem untuk disalibkan di Bukit Golgota. Bagaimana respon kita di dalam hal memandang salib Kristus? Bukankah dia keluar meninggalkan Yerusalem untuk disalibkan di Bukit Golgota, menebus dosa, kemudian menyucikan dosa kehidupan kita masing-masing dalam segala jenis dosa? Bagaimana respon kita? Masih tetap mengeraskan hati, tetapi anak sulung ini tetap keras hati. Sudah diberi kesempatan melayani di ladang Tuhan, mendapat pembukaan firman, tetapi juga masih mengeraskan hati.
Puji Tuhan. Sungguh terlalu keras hati sekali anak sulung ini. Bagaimana respon kita? Bapa sudah keluar menghampiri kita. Bagaimana respon kita? Coba Injil Lukas 15 ayat 23 dan 24, loncat 27. Dan ambillah anak lembu tambun itu, Ya. sembelilah dia, Ya. dan marilah kita makan dan bersuka cita. Mengapa? Terus ayat 24, Sebab anakku ini telah mati itu telah mati, hilang, mati, terus? dan menjadi hidup kembali. Iya. Ia telah hilang Iya. dan didapat kembali. Iya. Maka mulailah mereka bersuka cita. Harusnya ada sukacita. Ayat 23, ada 27. Jawab hamba itu, Iya. adikmu telah kembali, Iya. dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, Iya. karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Puji Tuhan. Sebagai imam besar agung, Yesus anak Allah telah mengadakan pendamaian dosa. Kita harus bersuka cita dengan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus anak Allah ini. Dengan pendamaian dosa yang telah dikerjakannya ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga dia menjadi naungan terhadap menjadi naungan terhadap peti dari tabut perjanjian itu. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat kelemahan-kelemahan oleh karena hukum dan Taurat itu sendiri. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Kalaupun itu masih kurang jelas dimengerti, ayat 23 dan 24, Yesus telah mengadakan pendamaian dosa 2000 tahun yang lalu. Itu ayat 23 dan 24. Amin, saudaraku. Kalaupun belum mengerti, pada ayat 27, hamba itu menuju kepada hamba Tuhan telah menjelaskan kembali. Iya, kalaupun itu masih kurang jelas untuk dimengerti, salah seorang hamba itu telah menjelaskannya kembali dengan benar. Diterangkan kembali apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Pekerjaan pendamaian terhadap dosa yang telah dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun telah dijelaskan kembali. Malam ini dijelaskan kembali lewat pelayanan seorang hamba. Yesus sebagai hamba telah menjelaskannya kembali kepada kita. Masih kurang apa toh? Masih kurang jelas. Sudah dijelaskan, masih kurang apa? Terkadang kita ini picik. Sudah tahu itu salah, masih nekat melanggarnya. Sudah tahu itu tidak benar dan tidak suci, masih nekat. Bahkan melakukan sesuatu yang tidak wajar lagi. Seperti Ruben menaiki tempat tidur ayahnya. Masih kurang jelas. Tuhan sudah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu. Korban pendamaian ayat 23 dan 24. Lalu salah seorang hamba itu juga kembali menjelaskan tentang korban pendamaian. Kurang apa Tuhan kepada kita? Kita yang kurang banyak melakukan yang baik. Kita hitung-hitungan di dalam berbuat, dalam hal berkorban. Padahal sudah tahu, sudah mengerti. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya mari kita melihat penjelasan tentang hal mereka tidak akan keluar lagi dari situ. Puji Tuhan. Tadi menjadi soko guru ya. Sekarang selanjutnya mari kita akan melihat penjelasan tentang hal mereka tidak akan keluar lagi dari situ. Mari Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 8 baca. Demikian firman Tuhan. Tadi ayat 12, Wahyu 3 ayat 12. Selain saudara tadi menjadi soko guru di dalam bait suci Allah, kemudian ia tidak akan keluar lagi dari situ ya, betul ya? Ayat 12, Wahyu 3 ayat 12. Sekarang kita lihat penjelasannya, tidak akan keluar lagi dari situ. Ini mengenai sidang jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Kepada jemaat di Philadelphia. Iya.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari yang kudus, Ya. yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Apabila ia membuka, Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. tidak ada yang dapat menutup. Terus Apabila ia menutup, Ya. tidak ada yang dapat membuka. ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, ini kunci Daud ayat 7, ayat 8. Lihat wujudnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu bagi sidang jemaat di Philadelphia. Terus yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. iya, terus Aku tahu bahwa iya, kekuatanmu tidak memang seberapa. kekuatan mereka tidak seberapa. Terus Namun engkau menuruti firmanku Ya. dan engkau tidak menyangkal namaku. puji Tuhan. Yang memegang kunci Daud ialah Yesus anak Allah. Yang memegang kunci Daud ialah Yesus anak Allah. Sehingga strip pertama, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Strip yang kedua, sebaliknya, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Tuhan Yesus anak Allah, dia yang memegang kunci Daud. Dia yang menentukan segala sesuatu. Kalau ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Karena dia memegang kunci Daud. Puji Tuhan. Maka kita tidak bisa menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam penggembalaan ini. Kehendaknya yang jadi. Amin. Dalam hal ini, Tuhan telah membuka pintu bagi sidang jemaat di Philadelphia yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi kita untuk tetap tinggal di dalamnya, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau kita sudah tinggal di dalamnya, tidak keluar lagi dari situ, karena Tuhan yang memegang kunci Daud. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi fungsinya kunci membuka dan menutup. Puji Tuhan, membuka dan menutup. Haleluya. Kepada siapa dia membuka, maka dia akan masuk di dalamnya dan tidak keluar lagi ke situ. Dan Tuhan juga kepada siapa dia akan menutup, dan tidak ada yang dapat membukanya. Itulah kunci Daud. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, ciri-ciri kepadanya dipercayakan kunci Daud. Ciri-ciri kepadanya dipercayakan kunci Daud. Semoga kunci Daud ini dipercayakan kepada kita semua. Amin. Ciri-ciri kepadanya dipercayakan kunci Daud. 1. Menuruti firman Allah yang hidup. 1. Menuruti firman Allah yang hidup. 2. Tidak menyangkal nama Tuhan. Ya. 2. Tidak menyangkal nama Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan di sini, saudaraku, keadaan daripada sidang jemaat di Philadelphia ini, Tuhan sendiri berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, tidak perlu atau tidak harus mengandalkan kekuatan. Puji Tuhan, tidak harus mengandalkan kekuatan manusia. Namun kita melayani Tuhan oleh karena roh Tuhan. Bukan karena gagah, hebat, dan keperkasaan, namun oleh roh Tuhan. Di hadapan Jerubabel, gunung yang besar dan tinggi menjadi rata. Tidak ada sandungan-sandungan. Karena kita melayani bukan dengan mengandalkan kekuatan, namun kita melayani oleh karena roh Tuhan. Demikian halnya sidang jemaat di Philadelphia. Kekuatan mereka tidak seberapa. Berarti melayani oleh karena roh Tuhan. Amin, saudaraku. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, perlu untuk diketahui. Satu, jangan kita malu apabila manusia lahiriah kita merosot. Amin. Jangan kita malu apabila manusia lahiriah kita merosot.
2, jangan kita malu apabila harus menderita karena sengsara salib dan menderita karena aniaya karena firman. Dengan demikian, kita tidak akan pernah menyangkal nama Tuhan dan akan berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ini pasti berhasil. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Pasti berhasil. Haleluya. Nah, Zakaria pasal 3 ayat 5 sampai 8. Zakaria pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan keempat Imam besar Yosua. Ya. Silakan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Iya. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi boleh, sudahlah, baca ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat. Ayat apa? Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Ya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Ya. Dan kepada Yosua ia berkata. Imam besar Yosua, malaikat itu berkata terus. Lihat. Dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Ya. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian pesta. Itu pakaian dari seorang hamba. Ayat 5. Kemudian ia berkata. Ya. Taruhlah serban tahir pada kepalanya. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Taruhlah serban tahir pada kepalanya. Terus. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya. Ya, serban atau kulah kerajaan ada di tangan Allahnya tadi. Lalu di sini pun ada perintah supaya ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka akan menaruh serban tahir itu pada kepalanya. Terus dan mengenakan pakaian kepadanya. Pakaian pesta. Terus Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. ya, terus Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. memberi jaminan. Terus Katanya, ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. ya, Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan jalan yang ditunjukkan saudara, terus dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, dengan benar maka engkau akan memerintah rumahku memerintah di rumah Tuhan, dan mengurus mengurus pelataran Tuhan, dan aku akan mengizinkan engkau diizinkan. masuk ke antara mereka Iya. dan berdiri melayani di sini. Puji Tuhan. Pada akhirnya serban tahir itu, ya, serban tahir itulah serban kerajaan Allah. Itulah serban kerajaan Allah itulah serban kerajaan di tangan Allah, ditaruh di kepala imam besar Yosua. Pada akhirnya serban tahir itu itulah serban kerajaan di tangan Allahnya, ditaruh di kepala imam besar Yosua. Artinya ialah menjadi serban kerajaan. Ya, jadi pada akhirnya serban tahir itu ditaruh di kepala imam besar Yosua, artinya menjadi serban kerajaan di tangan Allahnya. Menjadi serban kerajaan di tangan Allahnya. Jaminan dari malaikat Tuhan kepada imam besar Yosua setelah serban tahir itu ditaruh di kepala imam besar, jaminan dari malaikat Tuhan kepada imam besar Yosua ialah 1. Imam besar Yosua diizinkan untuk memerintah di rumah Tuhan. Diizinkan untuk memerintah di rumah Tuhan. 2, diizinkan untuk mengurus pelatarannya, nyak besar. Diizinkan untuk mengurus pelatarannya. 3, masuk atau berada di antara mereka yang berdiri melayani Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, saudaraku, diberi kesempatan dan dipercayakan suatu pekerjaan yang besar dan mulia kepada imam besar Yosua ini. Diberi kesempatan dan dipercayakan suatu pekerjaan yang mulia, agung dan mulia. Sebab kedudukan dari kerajaan imam itu sangat tinggi dan istimewa. Amin, saudaraku. Sebab itu jangan bermain-main di dalam melayani pekerjaan Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah beri kesempatan dan diberi kepercayaan yang besar, agung dan mulia, jangan dipermain-mainkan dengan cara hidup yang najis. Jangan.
atau terikat dengan perkara lahiriah, sibuk dengan urusan di dunia ini. Itu manusia duniawi yang hidup seperti manusiawi, kedagingan. Jangan bermain-main. Haleluya. Sudah diberi kesempatan, jangan bermain-main. Sudah dipercayakan tugas yang mulia, agunglah rahasia ibadah kita ini, jangan bermain-main. Baik dalam perkara lahiriah, oleh karena ikatan perkara lahiriah, baik oleh karena dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Yang masih kenajisan, yang masih tersirat di dalam hati dan pikirannya, tuntaskan supaya jangan terlanjur-lanjur. Mengerti terlanjur-lanjur? Kalau sudah terlanjur-lanjur tidak mau berubah, Tuhan yang akan pukul dan ketuk, dan itu lebih sakit. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Diberi kesempatan ya, hargai ya. Nah, sudah dipercayakan pekerjaan yang mulia ini, sehingga agunglah rahasia ibadah ini. Jangan bermain-main oleh karena dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Jangan juga bermain-main, lebih terikat kepada perkara lahiriah dan lain sebagainya dan sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Syaratnya ya, diberi kesempatan dan dipercayakan tugas yang mulia. Syaratnya imam besar Yosua harus: 1, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Berarti tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Haleluya. 2, tidak lalai melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada imam besar Yosua. 2, tidak lalai melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada imam besar Yosua. Tidak lalai berarti bertanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan Tuhan, dan setia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah keberadaan daripada Rut. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Puji Tuhan. Menyembah itu adalah tanda ketundukan mempelai wanita kepada Kristus sebagai mempelai pria surga. Sehingga nanti menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, serta serban kerajaan di tangan Allahnya. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, istri yang cakep adalah betul-betul mahkota suami. Tapi istri yang tidak tunduk membusukkan tulang suaminya. Kalau tulang itu busuk, tidak ada yang tahu. Itulah penderitaan yang dialami oleh seorang suami kalau sang istri tidak tunduk, alias menempatkan burung menjadi kepala, serigala menjadi kepala. Ini tidak bisa dipungkiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Praktek dewasa rohani. Praktek dewasa rohani 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Silakan. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih. Ya. Ketika aku kanak-kanak, Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Berpikir seperti kanak-kanak. Berkata-kata, merasa, berpikir, itu kalau seperti kanak-kanak. Terus? Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat
sifat kanak-kanak itu. Terus, Karena sekarang kita melihat dalam cermin Ya. suatu gambaran yang samar-samar. terus, Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. face to face, terus, Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Iya. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Iya. Seperti aku sendiri dikenal. ayat 13, Demikianlah tinggal ketiga hal ini. yaitu, Yaitu iman, Satu. pengharapan, Dua. dan kasih. Tiga. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. ya, puji Tuhan. Saudaraku, dewasa rohani dibuktikan di dalam, dewasa rohani dibuktikan di dalam satu, tutur kata. Amin, saudaraku, tutur katanya menjadi berkat. Tutur katanya tidak menjadi kutuk. Dua, perasaannya ya berarti peka terhadap hal-hal yang benar, yang suci dan mulia. Tidak peka terhadap demon-demon dari roh jahat dan demon-demon dari roh najis yang di sekitar. Itu perasaan ya orang dewasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tiga, pemikiran. Puji Tuhan. Pemikiran. Maksudnya, saudaraku, pemikiran yang dewasa maksudnya cepat tanggap, cepat mengerti hal di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, itu pikiran yang dewasa. Cepat mengerti, cepat tanggap dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kanak-kanak dalam berpikir, biar sudah tahu, pura-pura tidak tahu, tidak tanggap. Tapi kalau berpikir secara dewasa, dia cepat tanggap, dia cepat mengerti apa yang harus dikerjakan untuk Tuhan, apa yang harus diperbuat untuk menyukakan hati Tuhan. Di dalam hal mengorbankan tenaga pikiran, waktu, bahkan uang dan materi sekalipun. Berpikirlah dengan dewasa. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kehidupan yang dewasa rohani itu memiliki 3 perkara. Kemudian kehidupan yang dewasa rohani itu memiliki 3 perkara. 1, iman. 1, iman. Iman artinya percaya walaupun tidak melihat. Amin, saudaraku. Percaya walaupun tidak melihat. Itu iman. Puji Tuhan. Saudaraku, dengan iman kita percaya bahwa langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh firman Allah. Kemudian, oleh iman yang sama itu, saudara, Abraham percaya bahwa oleh percaya terhadap janji Allah, bahwa dia menjadi bapa bagi banyak bangsa, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap terhadap janji Tuhan, namun dia tetap percaya. Dia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Tidak ada dasar, sebab pada saat janji itu diturunkan, umurnya sudah 100 tahun. Artinya sudah mati pucuk. Dengan lain kata, bahasa medis lemah sawat. Kemudian 2, Sarah istrinya sudah mandul. Tidak mungkin untuk menurunkan anak bagi Abraham. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini kehidupan yang dewasa rohani, memiliki 3 perkara. 1, iman. 2, pengharapan.
Perlu untuk diketahui, pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat yang dilabuhkan sampai ke ruangan Maha Suci. Itu pengharapan. Amin, saudaraku. Pengharapan itu bagaikan sauh jangkar kapal yang dilabuhkan sampai ke ruangan Maha Suci. Itu pengharapan. Puji Tuhan. Sehingga, saudaraku, kalau sauh ini dilabuhkan sampai ke ruangan Maha Suci, sekalipun ada badai, ada gelombang lautan dan badai, dia tetap kokoh, tidak akan berpindah ke tempat lain. Itu pengharapan. Kemudian kasih itu yang terbesar. Jelas, kasih kegunaannya adalah menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan. Tapi jangan kita sama seperti anak sulung. Ada di ladang Tuhan, tapi tidak mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Kemudian kegunaan yang kedua, digunakan kasih, kegunaan yang kedua sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita sudah melihat bait suci Allah, dimulai dari ruangan suci sampai ke ruangan Maha Suci, terdiri dari 20 papan jenang. Panjangnya 10 hasta, lebarnya 1,5 hasta. Sehingga keseluruhan panjang dari ruangan bait suci itu, dari ruangan suci sampai Maha Suci, itu 30 hasta. Semuanya menyatu. Kemudian berdiri di atas alas perak. Ini menunjuk kepada kehidupan yang sudah ditebus oleh darah salib. Berdiri di atas ketebusan atau kebenaran oleh darah salib. Dan selanjutnya papan-papan jenang ini, saudaraku, dipersatukan oleh kayu lintang. Puji Tuhan, 5 kayu lintang itu menunjuk kepada korban Kristus yang adalah kasih Allah. Wujudnya di dalam korban Kristus. Jadi kayu lintang, 5 kayu lintang itu menunjuk kepada kasih Allah oleh korban Kristus. Itu yang mengikat, digunakan sebagai pengikat dan mempersatukan sehingga kita berdiri dengan teguh, saudaraku, di dalam kebenaran. Kita kuat sehingga dapat melindungi dan memelihara semua perabotan yang ada di dalam ruangan suci dan semua perabotan yang ada dalam ruangan Maha Suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita semua kalau kasih itu sudah berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, maka akan tampak di dalam kehidupan gereja Tuhan yang dipersatukan itu sesuai dengan Efesus pasal yang ke-5, sehati dan sepikir. Amin, saudaraku. Mari ke Filipi, ya saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Iya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Iya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Iya. Dan belas kasihan. Ada belas kasihan. Terus? Karena itu Iya. sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Iya. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Dalam satu jiwa. Tujuan. Kalau kita sudah dipersekutukan oleh tali kasih, maka 4 hal terlihat dengan jelas. 1, sehati sepikir. 2, satu kasih. 3, satu jiwa. 4, satu tujuan. Itulah
pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. 4 hal ini akan terlihat. 1, sehati sepikir. Puji Tuhan, apalagi di dalam nikah harus sehati sepikir. Nikah yang lebih besar dalam penggembalaan ini sehati sepikir. Satu misi, satu visi kita. Kemudian 2, satu kasih. Jangan ada kasih agap, jangan ada kasih phileo, jangan ada kasih eros. Hanya satu kasih, kasih agape. Amin. Kemudian satu jiwa. Satu jiwa atau sejiwa. Kalau sudah sejiwa tidak akan bisa, keuntungannya kalau sudah sejiwa tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus. Amin, saudaraku. Tidak akan terkawanan domba kalau sudah sehati, kalau sudah sejiwa dalam penggembalaan ini tidak bisa tercerai-beraikan oleh binatang buas. Itulah nabi-nabi palsu. Yang keempat, satu tujuan. Tujuan daripada pembangunan tubuh, tujuan daripada ibadah pelayanan ini adalah supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Itulah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Itu tujuannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang ada ini di atas muka bumi ini tidak ada yang abadi. Maka itu bukan tujuan kita. Tujuan akhir dari perjalanan rohani kita adalah perjamuan malam kawin anak domba. Berarti menjadi tubuh mempelai. Dapat dipahami, saudaraku. Tampilkan dulu papan jenang. Ini papan jenang. Alasnya dari perak. Ini papan jenang di bagian barat. Ini papan jenang di bagian utara dan selatan. Ini bagian barat. Dan sedangkan papan jenang tadi bisa itu semua di alasnya adalah alas perak. Kemudian kemudian papan jenang itu tadi jumlahnya 20, lebarnya 1,5 hasta, panjangnya 10 hasta, lebarnya setiap papan 1,5 hasta, dan seluruhnya menjadi 30 hasta. Kemudian dipersatukan oleh kayu lintang. 1, 2, 3, 4, dan yang satu di tengah dari ujung ke ujung menjadi satu. Amin, saudaraku. Lalu kita lihat 3 dimensi. Ini 3 dimensi. Dapat terlihat, saudara? Puji Tuhan. Dengan adanya kesatuan dari anggota tubuh, terwujudnya kesatuan tubuh, maka jelas akan nampak 4 hal. 1, 4 tudung di atasnya. Tudung yang pertama itulah tudung. Ada 4 tudung, saudaraku. Tudung yang pertama itulah tudung tabernakel, saudaraku. Kemudian tudung yang kedua itulah kulit. Coba kita baca dulu Keluaran. Coba yang ketemu. Keluaran pasal 26 ayat 14. Ya, coba baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Ya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, terus? Dan tudung dari kulit lumba-lumba. Tudung dari kulit lumba-lumba, terus? Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Iya. Puji Tuhan, itu baru yang ketiga dan keempat. Baru kulit tadi. Jadi saudaraku, ayat 14, haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang warna merah. Kemudian di atasnya lagi, yang terakhir, itulah tudung dari kulit lumba-lumba atau minak gajah. Tetapi tudung yang pertama itulah dari lenan halus.
saudaraku. Kemudian tudung yang kedua itu dari bulu kambing. Barulah tudung yang ketiga adalah kulit domba jantan yang berwarna merah. Kemudian yang terakhir tudung dari kulit lumba-lumba atau minak gajah. Coba tampilkan gambarnya itu. Puji Tuhan. Ini ada di sini ya. Bisa melihat ya. Amin. Lenan halus. Ini tudung bulu kambing yang kedua. Baru yang ketiga, tudung kulit domba jantan berwarna merah. Barulah yang terakhir ini, tudung kulit lumba-lumba atau minak gajah. Jadi lenan halus itu berbicara tentang iman. Tudung bulu kambing itu berbicara tentang pengharapan. Sedangkan tudung kulit domba jantan berwarna merah itulah kasih dari Allah Bapa. Sedangkan tudung kulit lumba-lumba atau minak gajah itu tidak terbatas ukurannya. Amin, saudaraku. Maka terpeliharalah segala perkara yang ada di dalam ruangan suci dan ruangan maha suci. Itu kelebihan dari orang gereja Tuhan yang sudah mencapai kepada kedewasaan rohani, hidup di dalam penyembahan seperti Rut. Semua perabotan yang ada di dalamnya terpelihara dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Perhatiannya luar biasa terhadap belas kasihnya dan perhatiannya luar biasa. Ayat yang terakhir, Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Baca. Baca. Rut 2 ayat 10. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, ini sujud menyembah itu puncak kedewasaan rohani. Dan itu tanda ketundukan mempelai wanita kepada Kristus kepala gereja, mempelai pria surga. Terus? Dan berkata kepadanya. Dan berkata di sela-sela penyembahan itu, Rut berkata kepada Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Terus? Mengapakah aku mendapat belas kasihan Ya. daripadamu? Ya. Sehingga Tuhan memperhatikan aku. Ya. Padahal aku ini seorang asing. Ya. Penyembahan ini didorong oleh karena belas kasihan dan didorong oleh karena perhatian Boas. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya apa yang belas kasihan Tuhan yang sudah kita alami sampai saat ini, atau kemurahan Tuhan kita hargai, dan perhatian Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, kita hargai dengan sungguh-sungguh. Segala perabotan yang terdapat di dalamnya terpelihara dengan baik. Itu merupakan harta rohani yang luar biasa yang harus diperhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai dibuang ke Babel, segala perabotannya juga dibawa ke Babel. Biarlah kita berjuang untuk lepas dari perbudakan dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Itulah perempuan kekejian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.